Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mamu. So today I'm going to share some precious moment and unforgettable moment on my graduation. Jadi teman-teman, saya hari ini akan berbagi kepada teman-teman semua pengalaman dan pencapaian saya waktu saya wisuda di tahun 2017. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu nih teman-teman, saya ini bukan orang hebat atau mungkin orang pintar, tidak. Masih banyak sekali di luar sana orang yang hebat, orang yang pintar. Tetapi semoga kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman yang di luar sana, adik-adik kita yang masih kuliah, atau bahkan teman-teman yang sedang menjalani kuliah sambil bekerja. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nah teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah cerita kepada teman-teman semua setelah saya lulus ujian proposal, kemudian saya lanjut ke ujian komprehensif, dan setelah saya dinyatakan lulus, saya masih ada beberapa revisi, selanjutnya ACC selesai dan dikumpulkan semua di kampus, setelah itu menunggu jadwal yudisium. Nah, datanglah jadwal yudisium teman-teman, setelah yudisium baru menunggu proses wisuda. Tidak begitu lama teman-teman, kurang lebih 1 bulan dari yudisium, kemudian keluarlah pengumuman untuk wisuda, lalu daftar wisuda di sana, beberapa persyaratannya, sudah tahu tempat dan waktunya, dan kemudian teman-teman hal mengagetkan terjadi sekaligus membanggakan diri saya. Nah, pada saat H-2 sebelum wisuda pastinya saya ditelepon oleh PA saya. Beliau bilang, Imam tolong dipersiapkan pidato sepatah dua patah kata untuk ucapan kepada orang tua, kemudian kepada kampus, kemudian kepada teman-teman juga. Nah, kamu ditunjuk oleh kampus untuk mewakili jurusan bahasa Inggris nanti menyampaikan pidato pada saat wisuda. Nah di sana teman-teman saya tidak bisa berkata apa-apa. Itu deadline-nya cuma 2 hari, kemudian saya harus mempersiapkan pidato sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah itu menegangkan sekaligus membanggakan buat saya. Jujur teman-teman, bagaimana perasaan saya waktu itu? Berkecamuk gitu ya, berkecamuk, kemudian saya harus menghadapi ribuan orang yang biasanya saya itu ngomong di depan orang maksimal itu 40 orang, dan sekarang saya akan menghadapi ribuan orang dari beberapa fakultas, dari beberapa jurusan gitu ya, kemudian dari semua orang tua yang ada di situ, semua dosen, semua dekan, semuanya itu sangat menantang saya untuk memberikan yang terbaik teman-teman. Orang tua saya sudah datang dari daerah gitu ya, dari daerah Sumatera Selatan, udah datang ke Pekanbaru, ada abang saya, ada ibu saya, kemudian ada keluarga juga. Nah di situ saya tidak bilang ke mereka kalau saya itu akan menyampaikan sepatah dua patah kata pada saat di wisuda nanti teman-teman. Saya pengen membuat mereka bangga sekaligus wah gitu ya, bagaimana rasanya dapat surprise dari saya. Dan jeng teman-teman, sampailah di hari H saya wisuda itu di tahun 2017. Intinya teman-teman, dari hari pertama PA saya nelpon untuk meminta saya untuk membuat sepatah dua patah kata, sampai dengan hari H itu saya jujur teman-teman, saya tidak bisa tidur, kemudian saya kepikiran sekali. Saya memikirkan pidato saya dengan grammarnya, memikirkan kata-kata yang sudah saya pilih. Tetapi saya yakin teman-teman, itu sudah terbaik yang saya berikan. Dan tibalah di proses wisuda teman-teman. Jadi beberapa tahap sudah, dipanggil satu-satu juga sudah. Kemudian itu tibalah sambutan-sambutan teman-teman ya. Pada akhirnya sampailah di giliran saya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan saya, kemudian telapak kaki saya juga sudah basah teman-teman ya. Dak-dikduk, jantung saya tidak karuan teman-teman. Tapi saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya pasti bisa memberikan yang terbaik. Nah, pada saat dipanggil nama saya teman-teman,
inilah perwakilan jurusan ini gini-gini dengan nama saya, dengan IPK, kemudian yang paling mengharukan teman-teman, putra dari ibu bla bla. Aduh, itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Tidak menyangka sekali abang saya, ibu saya di belakang dengan bangga ya ngasih tepuk tangan saya, dan akhirnya saya maju. Kemudian dengan beraninya teman-teman, di situ saya meyakinkan diri saya nggak boleh grogi. Ini adalah kesempatan emas bagi saya dan saya harus memberikan yang terbaik. Nah, kurang lebih pidatonya itu 5 menit teman-teman, mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus, kemudian orang tua, teman-teman. Ya begitulah intinya seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, saya berhasil melewati itu dengan hasil yang memuaskan. Di sana teman-teman saya diumumkan sebagai pemuncak wisuda, kemudian cum laude teman-teman. Bersyukur sekali dengan keadaan saya kuliah sambil bekerja, dengan totalitas saya, dengan dedikasi saya, kemudian dengan doa teman-teman saya, pastinya doa keluarga saya bisa meraih itu semua teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali. Memang teman-teman jujur, pada saat kuliah saya itu sangat memanfaatkan waktu yang ada. Tidak pernah yang namanya saya itu tidak masuk teman-teman. Saya kurang tahu, entah karena saya sudah merasakan gitu ya, merasakan membiayai diri sendiri untuk kuliah, untuk sehari-hari juga. Jadi saya rasa rugi teman-teman. Saya sangat merasakan rugi kalau seandainya saya tidak masuk kuliah. Bahkan sehari pun saya rugi. Saya bukan perhitungan teman-teman ya, tapi ya memang begitulah supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah kemudian teman-teman, kuncinya adalah selalu kita meminta doa kepada orang tua kita, selalu sharing kepada orang tua kita dengan keluarga kita, yang pastinya teman-teman sharingnya itu bukan sharing sesuatu yang tidak enak. Buatlah sharing itu semenarik mungkin, seenak mungkin dengan orang tua kita. Walaupun keadaan yang kita hadapi itu teman-teman sebaliknya. Misalnya kita dirantau tidak enak gitu ya. Seperti saya misalnya banyak kesulitan. Kalau seandainya kita masih bisa overcome atau kita bisa mengatasi itu semua, jangan sampai kita membebankan orang tua kita. Sekecil apapun teman-teman kesulitan yang kita kasih tahu ke orang tua kita, maka sangat besar yang dirasakan oleh mereka. Jadi sebisa mungkin teman-teman, apapun kesulitan kita, kasihlah kabar yang baik-baik kepada keluarga kita dan orang tua kita. Kita minta pendapat kepada teman-teman kita yang udah lulus duluan gitu ya. Kalau saya sharing sama teman-teman saya, minta pendapat bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Mereka bilang kalau mau dapat nilai yang baik itu begini, silahkan dikejar dari semester 1, tidak boleh kamu nanti dikebut di semester 5 atau 6, itu nggak bakal bisa tercapai kecuali kalau ikut semester pendek seperti itu. Cuman kan yang namanya kita kerja itu tidak ada waktu teman-teman, makanya saya ikuti saran teman-teman saya, teman-teman kantor saya. Mereka bilang kalau mau nilai bagus itu yang pertama silahkan dikejar di awal teman-teman. Lalu teman-teman, setelah kita minta doa kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, jangan lupa teman-teman kita minta doa kepada Sang Pencipta kita. Pastinya teman-temannya itu adalah doa yang paling kita harapkan untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, intinya teman-teman, kita selalu lakukan yang terbaik, kemudian kita sungguh-sungguh, tidak pelin-pelan, tidak fluktuatif semangatnya, harus tetap semangat. Kemudian kita selalu ingat nih goals kita itu apa. Goals kita apa, kalau kita kuliah kita mau ngapain, kalau seandainya kita bekerja kita mau ngapain. Pada teman-teman yang masih menjalani proses perkuliahan, pada adik-adik yang masih kuliah, sekarang kita tahu masa pandemi seperti ini, semuanya serba susah adik-adik ya. Kita harus berbuat ekstra kerja keras lagi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Pada teman-teman yang masih menjalani proses kuliah sambil bekerja, saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa lagi. Tetap lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa ditekan like apabila teman-teman suka dengan video ini.
Terima kasih.